Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di acara yang senantiasa digelar antara pukul 5 hingga 6 pagi setiap harinya, yakni Fajar Hidayah. Dan acara ini senantiasa menyampaikan terkait dengan hal-hal yang menyangkut diniyah, agama, tentu saja agama Islam ya. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, di setiap kesempatan Ahad kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Dan bagaimana untuk hari ini akan membahas tentang menjadi muslim yang produktif. Ini sangat penting, meskipun sebenarnya ketika kita menjadi muslim itu pasti produktif mestinya. Karena di Al-Quran kita bagi yang sudah berkeluarga itu berkewajiban memberikan nafkah. Maka ketika tidak produktif maka kita tidak juga mendapatkan income begitu. Dan sudah di tengah-tengah kita ada beliau Ustadz Widodo Heri Suryanto SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, terkait dengan ini Ustadz, muslim yang produktif. Ya, sebagaimana sering disampaikan ustadz-ustadz atau ulama atau kiai siapapun yang di sana menyampaikan Quran dan Sunnah pasti menyampaikan bahwa ini bagian dari kewajiban kita sebagai umat muslim. Karena apapun ketika kita sudah berkeluarga, juga tidak berkeluarga pun ketika dia menjadi seorang siswa atau apapun itu pasti diwajibkan untuk senantiasa menyelesaikan pekerjaan, dan setelah selesai maka akan beralih ke pekerjaan yang lain begitu. Ya, Ustadz mungkin bisa sampaikan sedikit. Jadi sebagai seorang muslim tentunya ada satu hal yang mesti harus kita jaga, yaitu bahwa setiap aktivitas hidup dan mati kita itu kan hanya untuk Allah. Nah, dengan demikian ketika kita sebagai seorang muslim yang taat, muslim yang dalam menjalankan kehidupan ini, tentunya ada tuntutan kita harus produktif. Produktif dalam artian mampu mengoptimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita, potensi waktu, tenaga, sehat, dan itu semua agar bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan tentunya untuk keluarga. Ini ya harus produktif. Betul. Nggak boleh nganggur. Baik, silakan mukadimahnya, Ustaz. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak sekalian pemirsa MTA TV dan pendengar radio di jaringan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di pagi yang sejuk ini kita sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan semua aktivitas dan kewajiban kita semua. Maka kesempatan yang Allah berikan ini mari kita maksimalkan, mari kita optimalkan. Sedikit apapun kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, mari kita gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara mengoptimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sama aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah menjadi suri tauladan buat kita semua, dan kita hidupi sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan cara mengamalkan dalam kehidupan
kita sehari-hari. Bapak sekalian, kita sebagai orang Islam, sebagai muslim yang taat, tentunya produktivitas itu bukan hanya sekedar mampu menghasilkan sesuatu yang banyak dalam waktu singkat, tetapi ada hal yang lebih penting lagi, adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan waktu, tenaga, kemampuan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain, untuk keluarga kita sendiri. Dan tentunya ini satu kebaikan. Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, semangat yang seperti inilah maka menjadikan seorang yang muslim itu menjadi produktif. Produktif karena apa? Karena mampu di dalam hidupnya itu menyeimbangkan antara bagaimana seseorang itu harus beribadah kepada Allah sebagai hambanya Allah, kemudian harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tentunya punya tanggung jawab sosial kepada siapa? Kepada keluarga dan kepada lingkungannya. Nah, ketika keimanan itu sudah ada dalam diri seorang muslim, maka tentunya tidak hanya sekedar di dalam hati, tidak hanya sekedar di dalam lisan, tetapi harus diwujudkan, dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh di sini adalah termasuk mencari nafkah. Nah, modal utama ketika kita menjalankan kehidupan kita, mencari nafkah atau maisha atau beraktivitas, maka keyakinan kita penuh hanya kepada Allah. Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah sebagai pemberi rezeki. Dan tentunya Rasulullah SAW sudah memberikan pedoman kepada kita semua bahwa tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada ia makan dari hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud pun alaihissalam dulu juga makan dari hasil kerjanya, Al-Hadis. Maka dengan niat yang lurus, dengan niat yang tulus, dan usaha yang maksimal, doa dan tawakal kepada Allah, maka seorang muslim akan dapat mencapai produktivitas yang maksimal, yang optimal, baik dalam urusan dunia lebih baik, lebih-lebih ketika berurusan dengan akhirat. Maka itulah kenapa seorang muslim itu harus produktif. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai menghambur-hamburkan waktu, jangan sampai tidak ada aktivitas sama sekali di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, keyakinan dasar kita adalah bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menginformasikan kepada kita semua, menggaransi kepada kita semua di surat Hud, surat ke-11 ayat 6, sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Ini satu garansi, satu jaminan dari Allah bahwa Allah sudah memberikan rezekinya kepada semua makhluk di muka bumi. Dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi, melainkan semua dijamin oleh Allah rezekinya. Dia yang mengetahui, Allah yang mengetahui tempat kediaman dan tempat menyimpannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz, Quran. Surat Hud ayat 11 ayat 6. Nah, dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, ketika kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang muslim yang taat, kita mengimani bahwa Allah senantiasa sudah menggaransi kepada kita semua. Allah sudah menjamin kepada kita semua rezekinya. Tinggal kita bagaimana berikhtiar menjemput rezeki itu. Allah sudah jamin rezekinya setiap makhluk di dunia ini fondasi yang menjadikan hati kita menjadi tenang, kalbu kita menjadi tenang. Nah, tugas kita sebagai manusia apa? Kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah memberikan rezeki yang ada, tinggal kita berikhtiar, berusaha. Bentuk rasa syukurnya adalah kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib tentunya. Maka kalau kita memahami bahwa Allah sudah ngasih rezeki, ngapain harus kerja? Itu satu pemahaman yang salah. Tetap kita harus berusaha, harus setiap saat berikhtiar, setiap saat harus menjemput, berusaha dengan semangat. Dengan semangat agar supaya kita mampu untuk menjemput rezeki oleh Allah. Maka
ketika kita sebagai misalnya profesi kita seorang petani, maka seorang petani yang yakin akan Allah akan memberikan rezekinya, yakin bahwa Allah akan menumbuhkan tanaman dari benih yang kita tanam, maka dia akan tetap menanam, kemudian merawatnya, dan tentunya nanti akan meyakini. Nah, keyakinan seperti inilah merupakan satu hal yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita semua. Karena kita sebagai orang muslim tentunya akan lebih yakin lagi. Dan rezeki dalam arti yang luas tidak harus dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dalam bentuk kesehatan, ilmu, ketenangan hati, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, usaha kita tentunya mari kita fokus pada rezeki yang tentunya halal dan thayyiban. Rezeki yang kita peroleh sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan penuh tanggung jawab. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW sebagai panutan bagi kita semua senantiasa memberikan pedoman hidup kepada kita semua, senantiasa memotivasi kita semua agar supaya dalam menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang diidamkan oleh Allah SWT, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya tinggal mengikutinya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyampaikan dari Al-Miqdam bin Ma'zik Karib Az-Zubaydi dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, maka sabar rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi wa fahuwa sadaqah. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 723, nomor hadis 2138. Hadis ini saya kutip dari brosur Keuangan Pekerja di edisi tanggal 29 Januari 2017. Dari Miqdam bin Ma'zik Karib Az-Zubaydi dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidaklah seseorang bekerja suatu pekerjaan yang lebih baik daripada bekerja dengan tangannya sendiri. Dan apa saja yang seorang belanjakan untuk keperluan dirinya, keluarganya, anaknya, dan pembantunya, maka itu merupakan sedekah. Ini satu bentuk motivasi, satu bentuk informasi, pedoman bagi kita semua bahwa bekerja dengan tangan sendiri itu merupakan simbol kerja keras. Simbol kita kerja keras, tidak nganggur, ada kemandirian di situ, ada kejujuran, dan menghindari tentunya untuk kita meminta-minta. Auzubillah min dzalik. Bukan mental kita sebagai seorang muslim untuk kita meminta-minta. Pekerjaan apapun yang penting halal dan thayyib dan dilakukan dengan tangan sendiri, dengan keterampilan sendiri, dengan kompetensi yang kita miliki, sangat mulia. Apapun bentuknya, itu entah itu kita sebagai profesional, petani, mungkin berkebun, atau mungkin kita sebagai seorang pengrajin, ataupun dokter, atau wirausaha, atau programmer, atau di bidang IT dan sebagainya. Itu satu bentuk kemuliaan. Nah, kemudian setelah dapat hasil, itu kita sedekahkan. Itu poin pentingnya. Disedekahkan untuk hal-hal yang halal tentunya. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk kebutuhan kita, sandang, pangan, papan, kesehatan, untuk menjaga amanah tubuh kita agar mampu untuk menjalankan kehidupan ini. Kemudian untuk siapa? Keluarga, istri, dan suami, ataupun anak-anak kita sebagai bentuk kita menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah. Dan tentunya kepada pembantu, di situ disebutkan siapa pembantu, ya orang-orang yang telah membantu hak pekerjaan, ada hak pekerjaan di situ. Maka ini semua pengeluaran ini kita niatkan bernilai menjadi sedekah di sisi Allah. Maka luar biasa ini kita sebagai orang muslim, aktivitas kita dinilai sebagai ibadah. Tentunya agar supaya aktivitas kegiatan kita itu dinilai ibadah, maka mari kita murnikan ibadah kita, mari kita murnikan aktivitas kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting bagi kita bahwa setiap kita beraktivitas tentunya harus kita
bungkus, kita niatkan hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini poin penting. Bekerja bukan hanya sekedar untuk hidup, tetapi bekerja adalah menjadi sarana untuk ibadah dan berbuat baik kepada orang lain. Ini poin penting yang harus kita lakukan. Maka bagi kita, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kata menganggur, tidak ada kata tidak punya aktivitas. Nabi Muhammad SAW sudah ngasih contoh kepada kita. Beberapa nabi-nabi pun punya aktivitas yang disibukkan baik untuk dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi kita. Sejak beliau umur 12 tahun itu sudah magang. Kalau bahasa keren sekarang ada internship program gitu kan. Sudah magang untuk usaha dagang. Di usia beliau 17 tahun sudah mandiri, diberikan kepercayaan untuk menjadi wirausaha. Di usia 25 sudah punya business owner dan seterusnya sampai beliau wafat pun beliau masih punya aktivitas yang luar biasa. Ini menjadi contoh bagi kita semuanya. Bahwa ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah tentunya setelah kita punya keyakinan, setelah kita punya pemahaman, actionnya apa? Kita sebagai muslim yang produktif, mari kita ubah keyakinan kita. Allah yang memberi rezeki, setiap aktivitas itu menjadi ibadah. Mari kita rubah menjadi aksi nyata agar supaya iman dan amal soleh itu menyatu. Tentunya pertama yang harus kita sikapi adalah kita punya mental anti nganggur. Mental anggur, jangan sampai di dalam diri kita sedikit pun ada waktu yang tidak bermanfaat. Waktu adalah bagian dari hidup yang harus kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam suatu hadis yang artinya tidaklah bergerak kedua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga akan ditanya umurnya untuk apa ia habiskan. Ilmunya untuk apa digunakan dan hartanya dari mana mendapatkannya dan digunakan dan tentang badannya untuk apa ia gunakan. Jadi yang pertama adalah mental anti nganggur itu harus ada dalam diri kita. Jangan sampai sedikit pun waktu kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak kita gunakan untuk hal-hal yang produktif. Karena sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kanjeng Nabi menyampaikan seperti itu. Maka penting bagi kita, nganggur bukan pilihan, tetapi seorang muslim harus produktif. Harus produktif dengan cara apa? Tadi memanfaatkan waktu, memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita semua. Maka mari kita optimalkan. Dan produktif bukan hanya soal pekerjaan, tetapi bisa juga dalam bentuk kita yang masih pelajar, mahasiswa, masih gunakan untuk belajar waktunya. Juga kita untuk membantu keluarga itu pun juga produktif. Atau kita berwirausaha agar supaya kita bisa beramal soleh. Maka mindset yang harus kita bentuk adalah tanamkan bahwa dalam diri kita setiap hari itu kita harus punya kontribusi. Setiap hari kita harus punya sumbangsih apa yang bisa diberikan untuk ibadah kita, sekecil apapun. Kita cari peluang, kita kembangkan skill kita, kemampuan kita, dan kita tidak menunggu saja, tetapi kita harus aktif. Maka jiwa kemandirian harus ada dalam diri kita, agar kita supaya bertanggung jawab atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua tentunya kita meyakini bahwa kita sebagai umat muslim, kita harus beraktivitas, kita harus bekerja. Karena bekerjanya seorang muslim adalah ibadah. Di hadis yang lain, aktivitas seorang muslim itu mencari nafkah itu setara dengan jihad fisabilillah. Poin ketiga tentunya di dalam kita mencari nafkah, kita beraktivitas pasti ada kesulitan. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan adalah disitulah ladang kesabaran kita. Disitulah kita diuji kreativitas kita. Jangan sampai kita putus rezeki sudah dijamin oleh Allah, tetapi usaha kita adalah menjadi bagaimana kita tetap berusaha yang terbaik. Tidak satu pun makhluk di muka bumi melainkan semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Maka penting, mari kita tingkatkan skill kita, mari kita tingkatkan semangat kita, mari kita perbanyak silaturahmi dengan
saudara-saudara kita yang punya usaha, saudara-saudara kita yang sedang bekerja keras, kita pelajari di situ, amati, tiru, dan tentunya modifikasi. Dan banyak kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Dan poin berikutnya, sebagai seorang muslim yang produktif, tentunya keseimbangan antara hak Allah dan diri serta keluarga itu harus dijaga. Allah sudah mengingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Qasas ayat 77, sering kita bahas, sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, bagian negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang yang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ibu-bapak sekalian, ketika kita sedang disibukkan oleh aktivitas kehidupan, maka jangan lupa ada hak Allah di situ. Jangan lupa ada hak diri kita. Jangan lupa ada hak keluarga kita. Kita harus bersosialisasi dengan masyarakat. Maka penting kita menjaga keseimbangan. Hak Allah apa? Sholat tepat waktu, zikir, menjalin berkomunikasi dengan Allah setiap hari. Hak diri kita, ada waktu untuk istirahat, kesehatan, jaga mental, fisik kita, keluarga kita. Luangkan waktu, berikan perhatian kepada keluarga kita. Dan tentunya kita prioritaskan kewajiban kita kepada Allah, dan jangan lupa kita untuk menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Itulah barangkali ibu-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, penting bagi kita sebagai muslim yang taat. Mari kita tingkatkan potensi yang ada dalam diri kita semua. Mari kita menjadi muslim yang produktif. Dengan cara apa? Jangan ada mental nganggur dalam diri kita. Kita tetap harus bekerja karena Allah, dan sikapi setiap kesulitan itu menjadi kesabaran dan tantangan bagi kita. Dan tentunya jaga keseimbangan antara hak Allah, hak diri kita, dan kehidupan sosial kita. Demikian, semoga memberikan manfaat dan inspirasi buat kita semua di pagi hari ini. Terima kasih. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan muslim yang produktif. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema, telepon di 02716793000, SMS WA di 08152553000. Fajar Hidayah akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Fajar Hidayah pagi hari ini, masih bersama Ustadz Widodo Heri Suryanto, SIM. Dan untuk pagi hari ini dengan tema Muslim yang produktif. Silakan bagi Anda yang bertanya, telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Kita masih nantikan. Kita buka untuk telepon, sepertinya sudah ada yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mustafa, Oku Selatan. Benar sekali Mas Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa, sehat selalu nggih? Iya. Alhamdulillah. Semoga Ustaz Widodo bersama Mas Dodi selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Monggo Pak. Sehingga setiap saat bisa memberikan pencerahan pada saya, Ustaz. Mohon tanya Pak Ustaz, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 20, mohon dijelaskan. Semoga dengan pemaparan Ustaz Widodo dalam surat Asy-Syura ayat 20 ini bisa menggugah hati saya supaya tidak terlalu fokus dalam urusan dunia, Pak Ustaz. Itu saja yang bisa sampaikan Ustaz, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah berapa tadi? Surah 20. Jadi Pak Mustafa di Oku Selatan. Di surat Asy-Syura ayat 20, Allah menyampaikan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Pak Mustafa di Oku Selatan ya. Ini satu informasi dari Allah, suatu pedoman bagi Allah pada kita semua, agar supaya di dalam kita mensikapi kehidupan kita semua secara ringkas pemahaman ayat ini, bahwa barang siapa saja yang menghendaki keuntungan di akhirat. Keuntungan di akhirat artinya semua aktivitas kehidupan kita di dunia ini harus kita niatkan untuk kita supaya mendapatkan pahala akhirat. Maka ketika kita niatkan untuk keuntungan di akhirat, berarti apa? Semua aktivitas kita di dunia, apa yang kita lakukan itu, mulai dari muamalah maupun ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah, tentunya harus kita rujukan apakah sudah sesuai enggak dengan Allah dan Rasulullah. Ketika kita bermuamalah, ketika kita beraktivitas, ketika kita beribadah apa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka penting ketika kita hidup di dunia ini, kita harus selalu mereferensikan aktivitas kita apakah sudah sesuai dengan Allah dan Rasulullah. Agar supaya kita akan dapat keuntungan di akhirat. Keuntungan di akhirat sudah pasti yaitu surganya Allah. Maka penting kita untuk memastikan aktivitas kita itu sudah betul enggak dengan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran dan apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Maka penting kita untuk selalu mengkaji, penting kita untuk selalu ngaji, sering kita untuk datangi majelis-majelis taklim, mempelajarinya, mentadaburnya, kemudian puncaknya adalah kita amalkan. Agar supaya apa? Allah lanjutkan di surat itu, akan kami tambahkan keuntungannya baginya. Keuntungan apa baginya? Yaitu apa? Dan barang keuntungan di surga, keuntungan di dunia dan keuntungan surga. Jadi barang siapa mengandai keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan baginya. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Namun demikian, paradoksnya adalah, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Tapi kalau dalam hidup kita memang hanya urusan dunia terus, maka Allah akan memberikan sebagian dari keuntungan dunianya. Tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ini satu motivasi dari Allah kepada kita semua, satu bentuk informasi dari Allah kepada kita semua sebagai umat yang mengimani Allah, mentadabburi Al-Quran, dan senantiasa merujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, agar supaya betul-betul hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita betul-betul hanya untuk kita persembahkan untuk Allah semata. Orientasinya adalah akhirat. Namun bentuk dari itu adalah kita harus, sekali lagi, kita harus memastikan semua aktivitas kehidupan kita itu sudah betul nggak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sudah betul nggak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan tentunya sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Full 24 jam sejak kita bangun tidur, kemudian kita beraktivitas, kita beribadah, kita bermuamalah, kemudian sampai tidur lagi. Full 24 jam kita harus pastikan bahwa semua aktivitas kita adalah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah sikap seorang muslim, sikap kita sebagai orang beriman. Kita utamakan kehidupan akhirat. Kita jadikan kehidupan kita di dunia adalah sebagai landasan berpijak bagi kita untuk menuju kehidupan yang sebenarnya. Kita hidup dunia adalah seperti seorang musafir yang sedang mampir di satu perjalanan, dan tentunya seorang musafir yang baik ketika ingin mencapai tujuannya, arah mana yang akan dituju tentu sudah dipersiapkan, petanya kemana, jalannya kemana, kalau bahasa sekarang Google Map-nya sudah disetting atau belum, dan tentunya ada satu lagi, bekalnya.
Bekalnya apakah sudah cukup? Bekal kita untuk menuju akhir apa? Amal soleh, iman dan amal soleh. Iman kita yakini adanya Allah, amal soleh itu adalah kita pastikan apakah itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk kita mengerti Al-Quran dan As-Sunnah, kembali lagi kita harus buka Al-Quran kita, atau kita belajar di sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di mana? Di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis. Maka penting bagi kita agar supaya mengisi waktu-waktu kita itu di dunia, jangan sampai kita tidak lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada di mana itu? Di rumah kita, di tempat-tempat ibadah kita, di majelis-majelis taklim kita. Maka jangan sampai kita futur dalam ibadah, jangan sampai kita patah semangat ketika kita mendatangi majelis ilmu. Demikian Pak Mustafa di Oku, semoga menjawab pertanyaan. Mungkin untuk lebih detail lagi, monggo nanti dipelajari tafsirnya atau ditanyakan pada saat membahas mengenai tafsir surat Asy-Syura ayat 20. Ya, dan ini juga ibarat petani yang menanam padi ya. Ya. Di sana pasti ada disertakan, ada rumput di sana. Ada rumput di situ. Tapi kalau ketika petani itu menanam rumput, itu tidak mungkin ada padi. Ya, analoginya seperti itu, pas sekali Pak Rudi. Padinya itu surga. Padinya gitu. surga. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita buka lagi kesempatan berikutnya untuk telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Dari Basir Kroya Cilacap, Pak. Silakan Pak Basir di Kroya, Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Basir, monggo. Ya, ini mau bertanya kaitannya dengan zikir, Ustaz. Oke. Bahwa zikir itu bisa dilakukan setelah sholat, kemudian mungkin juga waktu sahar atau zikir bebas. Nah, untuk berkaitan zikir ini, apa ada mensyariatkan atau ada tuntunan yang harus suci atau bersih, atau itu bagaimana? Baik suci kadas besar maupun kadas kecil. Terima kasih atas tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terkait dengan zikir. Zikir itu ada zikir yang tentunya bisa terkait dengan waktu, ada zikir yang dikaitkan dengan satu aktivitas, ada zikir yang sifatnya bebas. Kalau zikir dalam konteks dikaitkan dengan satu ibadah, tentu zikir setelah sholat. Kita setelah salam, monggo kita berzikir. Kemudian yang kedua, zikir yang terkait dengan waktu, zikir di waktu pagi dan petang, zikir di waktu pagi, di waktu sore, zikir di waktu terkait dengan tempat di masjid, di Masjidil Haram, di masjid-masjid rumahnya Allah, itu bisa kita lakukan. Dan juga zikir bisa kita lakukan di segala tempat, di semua tempat yang kita sedang beraktivitas. Ketika kita sedang naik kendaraan, misalkan disunahkan Rasulullah SAW dalam satu hadis, ketika kita ketemu jalan tanjakan, kita zikir, kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita jalan turunan, kita zikir juga Subhanallah, Subhanallah. Nanti bisa dicari hadisnya seperti itu. Nah, dengan demikian bibir ini setiap saat tadi senantiasa bisa berzikir kepada Allah. Kemudian pertanyaannya adalah apakah harus suci, apakah harus senantiasa terjaga wudhu? Di dalam kita berzikir tidak disyaratkan untuk kita harus senantiasa dalam kondisi berwudhu. Tidak disyaratkan seperti itu. Setiap saat, meskipun contoh misalkan ketika kita sholat, kemudian sudah salam, terus kita batal wudhu gitu kan. Maka bukan berarti kita nggak boleh berzikir, kita diperbolehkan juga. Juga di setiap saat kesempatan ketika kita dalam perjalanan sedang mengendari kendaraan kita, entah itu sedang bersepeda, atau sedang naik sepeda motor, atau sedang menyupir kendaraan roda 4, kesempatan itu kita bisa kita laksanakan, kita lakukan untuk kita berzikir kepada Allah, kita lafazkan zikir yang ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tentunya di situ akan nilai-nilai kebaikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar.
seperti itu, la ilaha illallah, kita terus zikir seperti itu. Jadi apa? Dalam perjalanan kita akan senantiasa ingat Allah. Ketika kita ingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Itu zikir zikir yang bisa kita lakukan. Jadi tidak harus dalam kondisi kita berwudu. Memang ada disunahkan kepada kita untuk senantiasa kita menjaga wudu, itu akan lebih bagus lagi. Tetapi dalam konteks kita sedang berzikir tidak disyaratkan, tidak diwajibkan untuk kita dalam kondisi berwudu atau tidak berhadas. Sehingga dengan demikian monggo setiap saat, tentunya ada tempat-tempat yang dilarang, tidak diperbolehkan untuk kita berzikir. Misalkan kita sedang di kamar mandi, tentunya tidak pantas kita zikir di situ. Namun sebelum masuk ke kamar mandi kita berdoa, setelah keluar dari kamar mandi kita berdoa. Itu Bapak Pak Bashir di Cilacap. Moga bisa menjawab pertanyaannya. Nanti dieksplor lagi, dibaca lagi brosur yang terkait dengan zikir atau pas kajian juga bisa nanti dibahas lebih detail lagi. Ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Supriyono di Batang. Yeah. Ustadz, ini bentar. Kalau tidak salah saya pernah dengar bahwa halal haram itu jelas dari Allah Quran, bukan dari ustadz atau kiai atau ulama. Apakah hal tersebut termasuk sunnah atau makruh atau wajib? Ya. Bagaimana dengan rokok? Dulu waktu saya sekolah di SD dan mungkin di masyarakat dulu makruh. Ya. Tetapi dengan perkembangan zaman ditemukan bahwa madorotnya lebih besar sehingga ada yang mengharamkan. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau ada orang yang masih berpatokan yang dulu katanya makruh dan meyakini masih makruh juga, begitu? Ya, betul. Jadi terkait dengan rokok ya. Yeah. Rokok kalau kita di Majelis Tafsir Al-Qur'an idomnya adalah kita tidak boleh merokok. Nah, mungkin kalau boleh coba kita coba lihat di surat Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini seruan kepada semua umat manusia, makanlah dari makan yang halal dan thayyib yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan rokok? Apakah rokok itu halalan thayyiban? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau merujuk kepada fatwa MUI, pernah difatwakan merokok itu haram ya, kalau saya tidak salah itu. Kemudian di Majelis Tafsir Al-Qur'an idomnya adalah kita tidak, semua warga Majelis Tafsir Al-Qur'an dilarang untuk merokok itu. Dan tentunya kalau dari sisi kesehatan nanti bisa dicek, ditanyakan kepada dokter apakah merokok itu ada kebaikannya. Nah, ini halal thayyibannya itu yang dipertanyaan. Kalau itu memang ada kebaikannya, dan tentunya ini harus dikaji. Dan fakta membuktikan tentunya bagi orang yang merokok pasti ada potensi di situ kita menghirup udara, menghirup asap radikal-radikal yang tentunya sangat akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Jadi nggak thayyib di situ. Maka bagaimana kalau ada orang yang tetap bahwa itu makruh? Nah, monggo, karena di zaman Rasulullah sepertinya saya belum pernah dapat hadis ada rokok gitu. Tetapi kalau memang ada orang yang berpendapat ya tetap makruh, mau kita hormati pendapat itu. Dan kalau kami pribadi ya itu bagian dari kita sebagai warga Majelis Tafsir Al-Qur'an tidak boleh merokok, itu bagian yang harus kita itaati. Dan tentunya ini ada kebaikan bagi kita semua untuk kita senantiasa menjaga, memasukkan dalam tubuh kita halal dan thayyiban, yang halal dan thayyib itu bagian dari ikhtiar yang kita lakukan. Demikian Pak Supriyono di Batang ya. Batang. Ya, kita masih nantikan untuk yang ada di telepon, masih ada waktu 1 menit ya. Tapi sepertinya kita sudah ada di penghujung waktu ini, Zat. Yeah.
Dan tadi juga bahwa ini kan juga merupakan pemborosan ya Tad ya. Ya betul. Dan ketika mubazir itu temannya setan. Ya, di akhir mungkin ada closing statement. Ya, Ibu Bapak sekalian, menjadi muslim yang produktif itu merupakan satu pilihan kewajiban bagi kita semua. Maka monggo Ibu Bapak sekalian, potensi yang ada dalam diri kita, potensi yang ada di diri kita yang dikaruniakan Allah kepada kita semua, mari kita maksimalkan. Mari kita maksimalkan dengan niat yang tulus hanya mengharap ridho dari Allah. Kemudian kita ikhtiarkan secara maksimal potensi yang ada dalam diri kita, kemudian iringi dengan doa dan tawakal kepada Allah. Maka sebagai seorang muslim yang taat, maka akan bisa meningkatkan produktivitas kita secara maksimal, baik untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan akhirat. Maka monggo silakan, mari kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, mari kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Jangan sampai ada waktu-waktu yang tersisa, jangan sampai ada kesempatan-kesempatan yang tidak berguna, jangan sampai kesehatan kita hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga semua aktivitas-aktivitas kita bernilai dengan ibadah, sehingga dengan demikian ini akan menjadi saksi kita nanti ketika kita bertemu Allah, sehingga menjadi bekal bagi kita untuk menuju perjalanan dan tujuan akhir kita, yaitu negeri akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menginspirasi kita semua di pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas bimbingannya untuk pagi hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan kita untuk bisa kita amalkan. Sehat selalu Ustadz. Amin. Semoga bisa mendampingi kami untuk acara di setiap harinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Fajar Hidayah untuk pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa selalu mengikutinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.